Dengan episode baru The Amazing Digital Circus, penonton semakin sering mendapatkan petunjuk bahwa Jax kelinci ungu itu, perlahan tapi pasti semakin mendekati abstraksi. Namun perlu dicatat bahwa episode terbaru ini justru mengungkap sebuah rahasia penting yang berpotensi membalik seluruh sudut pandang penonton. Rahasia ini bahkan bisa menumbuhkan kembali harapan bahwa Jax, karakter yang dicintai sekaligus dibenci banyak orang, mungkin masih bisa terhindar dari akhir tragis tersebut. Atau sebaliknya, informasi baru ini justru semakin memperjelas bahwa Jax memang sudah ditakdirkan untuk menyusul sahabat lamanya Ribbit ke dalam penderitaan abadi. Namun sebelum terlalu jauh berspekulasi, mari langsung masuk ke inti pembahasannya. Episode 7 melanjutkan dampak emosional dari akhir episode sebelumnya, dengan memperlihatkan Jax dalam kondisi yang sangat tertekan dan depresi, jauh dari sifatnya yang biasanya sinis, ceroboh, dan tidak peduli. Zubel yang menyadari perubahan ini, dia mencoba mendekati Jax dengan caranya sendiri, mencoba mengganggu atau mengajaknya berinteraksi agar suasana hatinya membaik. Sayangnya usaha itu tidak berhasil. Alih-alih merespons, Jax justru memilih pergi meninggalkan pantai dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, penonton disuguhkan adegan terpenting untuk teori ini. Jax menatap sebuah foto yang sebelumnya muncul di trailer, memperlihatkan dirinya, Ribbit, dan Kaufmo sedang tertawa bahagia sambil menikmati es krim bersama. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa Jax diliputi perasaan melankolis yang dalam. Dia tenggelam dalam kenangan, merindukan masa ketika mereka masih bertiga, utuh, dan belum dihancurkan oleh dunia sirkus digital ini. Dalam kondisi tersebut, Jax lalu menoleh ke salah satu sudut kamarnya. Dari bayangan di sudut ruangan itu, tiba-tiba muncul sebuah lubang gelap. Perspektifnya tidak masuk akal, dan dari lubang tersebut muncul tangan-tangan yang keluar dari sisi-sisinya, melawan hukum ruang dan logika. Yang paling penting, tangan-tangan itu jelas milik Ribbit, menjulur ke seberang ruangan, seolah berusaha meraih Jax. Meski terlihat terkejut, Jax langsung menggenggam tangan Ribbit tanpa ragu sedikit pun. Momen ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa persahabatannya dengan Ribbit dan Kaufmo adalah segalanya bagi dirinya. Sekarang ketika dia sudah tidak bisa lagi memiliki mereka secara nyata, baik di dunia fisik maupun digital, yang dia inginkan hanyalah satu hal sederhana, yaitu bisa bersama lagi bertiga, meskipun hanya dalam bentuk ilusi atau bayangan. Adegan ini memunculkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya makna dari rangkaian kejadian surrealis yang terjadi di dalam pikiran Jax yang hampir mengalami abstraksi ini? Pemikiran pertama yang muncul adalah bahwa ketenangan mental yang terlihat pada Jax saat dia dikelilingi oleh bayangan sahabat-sahabatnya justru merupakan momen damai terakhir sebelum abstraksi terjadi. Jax membiarkan dirinya larut dalam emosi, sementara tubuh digitalnya bertentangan dengan pikirannya sendiri, menciptakan kesalahan simulasi yang akhirnya mengubah mereka menjadi makhluk tanpa bentuk yang menyerang apa saja di sekitarnya. Pada saat yang sama, sesuatu yang mirip dengan apa yang dialami Jax juga terjadi dalam pikiran karakter lain yang mengalami abstraksi. Namun ada satu batas akhir yang tidak dilalui Jax, dan hingga kini batas itu masih menjadi misteri. Jax merasakan kehadiran sahabatnya di sana. Namun ketakutannya bahwa semua itu hanyalah tipuan yang diciptakan oleh Kain untuk memanipulasinya membuat Jax tidak sepenuhnya menerima kenyataan tersebut. Keraguan inilah yang pada akhirnya membuatnya mampu menahan diri dan tidak sepenuhnya jatuh ke dalam abstraksi. Penjelasan ini memberikan sudut pandang yang benar-benar baru terhadap konsep abstraksi. Sebelumnya abstraksi dianggap sebagai hasil dari ketidakstabilan mental dan emosional yang diikuti oleh obsesi dan kegilaan. Inilah yang selama ini diyakini terjadi pada Kaufmo episode sebelumnya. Penonton mengira abstraksi Ribbit adalah awal dari segalanya, diikuti oleh sikap apatis Jax yang mencoba menyangkal kesedihannya atas kehilangan Ribbit, serta mengabaikan Kaufmo sebagai anggota ketiga dalam kelompok mereka. Semua itu memuncak ketika Kaufmo menemukan pintu keluar palsu buatan Kain, yang akhirnya mendorongnya ke dalam kegilaan dan abstraksi. Namun seperti kebanyakan teori yang muncul sebelum episode The Amazing Digital Circus tayang, semua pemikiran ini kembali dipatahkan oleh penciptanya yang tak terduga yaitu Gus Wax. Bagian akhir episode mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana jika abstraksi sebenarnya tidak dimulai seperti yang selama ini diyakini, melainkan dipicu langsung oleh sang ringmaster yang tidak stabil Kain?
Petunjuk mengenai hal ini disampaikan secara halus di akhir episode. Tepat setelah Kain mengungkap bahwa dia telah memanipulasi semua orang agar ikut serta dalam petualangannya bersama Abel. Bukan hanya dengan menjanjikan jalan keluar palsu, tetapi juga dengan mengubah pikiran mereka agar benar-benar mempercayai kebohongan tersebut. Memang hal ini belum dikonfirmasi sepenuhnya dan masih sebatas teori Jax, yang mempertanyakan mengapa dirinya ikut rencana Abel meski sejak awal curiga bahwa semuanya hanyalah petualangan buatan Kain. Menariknya kebingungan Kain saat dituduh melakukan hal tersebut justru mengisyaratkan kemungkinan lain. Bisa jadi Jax sebenarnya ikut serta karena masih menyimpan secercah harapan untuk menyelamatkan teman-temannya dan tulus ingin membantu mereka. Namun Jax menolak mengakui sisi lembut itu dalam dirinya dan memilih menyalahkan Kain sebagai pelindung emosionalnya sendiri. Meski demikian, jika kebohongan Kain benar-benar terbongkar, maka kecurigaan Jax bahwa Kain mampu memodifikasi pikiran mereka akan terbukti benar, meskipun sebelumnya Kain dengan tegas menyangkal kemampuan tersebut. Ketika mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, kecurigaan ini semakin masuk akal. Mulai dari saus bodoh yang dimakan Ragatha dan Zubel, perubahan mendadak Jax menjadi vegan di episode 5, hingga peristiwa di episode 6 ketika Jax tidak memperhatikan instruksi dan Kain langsung memasukkan semua informasi itu ke dalam ingatan mereka sekaligus. Semua ini membuat Jax kebingungan, meskipun saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. Bahkan fakta bahwa tidak satu pun dari mereka dapat mengingat nama asli mereka kemungkinan besar juga merupakan ulah Kain. Semua petunjuk ini membangun rasa tidak percaya dan kemarahan yang wajar terhadap Kain. Sejak titik ini, semakin tidak jelas lagi mana pikiran dan keyakinan yang benar-benar milik mereka sendiri, dan mana yang telah dimodifikasi oleh Kain demi menyesuaikan petualangan-petualangan gilanya. Disebutkan bahwa Kain hanya memodifikasi pikiran mereka dalam skala kecil, karena penyalahgunaan kemampuan tersebut bisa berujung pada kehancuran. Hal ini mungkin menjelaskan kondisi kegilaan Kinger saat ini. Petunjuk kecil mengenai hal ini terlihat di episode 6, ketika Kinger mampu menciptakan seekor kupu-kupu untuk menyembuhkan Ragatha. Namun penyebutan paling penting dan paling menimbulkan kecurigaan terjadi ketika Kinger menyebut nama Scratch, abstraksi pertama, tepat setelah membahas konsekuensi dari memodifikasi pikiran terlalu jauh. Dari sinilah muncul dugaan bahwa abstraksi bukanlah sekadar kegilaan individu, melainkan hasil dari manipulasi yang jauh lebih gelap dan sistematis daripada yang selama ini disadari oleh para karakter maupun penonton. Hal ini memberikan petunjuk terbesar bahwa abstraksi sebenarnya tidak terjadi karena ketidakstabilan mental dan emosional. Jika memang demikian, Kinger seharusnya sudah lama mengalami abstraksi, atau setidaknya sudah menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih jelas. Jika semua teori ini benar, maka peristiwa yang menimpa abstraksi terbaru, yaitu Kaufmo, perlu mendapat perhatian khusus. Pertanyaannya, mengapa Kain ingin merusak pikiran Kaufmo? Jawabannya mulai terlihat melalui petunjuk kecil di episode ini. Pada rencana yang digambar oleh Abel, terdapat beberapa tulisan di sudut kertas yang mencantumkan nama-nama rekan CNA mereka di masa lalu. Dari semua nama itu, Kinger menjadi satu-satunya yang tidak dicoret. Dua nama lainnya benar-benar tidak terbaca, sementara satu nama lagi tampak seperti Wormo, yang mungkin merujuk pada makhluk cacing hijau oranye yang terlihat di pintu-pintu ruang abstraksi. Namun satu nama yang paling mencolok di antara semua yang dicoret adalah Kaufmo. Sebelumnya kemungkinan ini sama sekali tidak pernah terpikirkan. Namun dengan semua informasi baru yang kini diketahui, sangat mungkin bahwa seiring waktu Kain mencoba memodifikasi pikiran Kaufmo untuk menghapus seluruh masa lalunya, dengan harapan mendapatkan hasil yang mirip dengan Kinger. Sekilas Kinger tampak seperti anggota sirkus yang ideal, karena dia tidak terlalu banyak berpikir dan selalu mengikuti arus. Inilah kemungkinan alasan mengapa Kain berhenti mengubah ingatan Kinger. Kain menganggapnya sudah beres dalam kondisi tersebut, tanpa menyadari bahwa Kinger sebenarnya masih mempertahankan kewarasannya di balik kegelapan pikirannya. Fakta ini mungkin baru akan disadari Kain melalui rekaman kamera gelembung di episode 6. Kembali pada kasus abstraksi Kaufmo, penemuan pintu keluar palsu kemungkinan besar memicu potongan-potongan ingatan masa lalunya. Ingatan itu kemudian bercampur dengan kondisi pikirannya yang sudah terpecah akibat modifikasi Kain sebelumnya. Kombinasi inilah yang akhirnya mendorong Kaufmo menuju abstraksi, dan membuatnya menjadi satu lagi kesalahan yang disembunyikan Kain di ruang bawah tanahnya.
Lalu apa arti semua ini bagi Jax? Jika semua hal ini dipertimbangkan, maka muncul satu pertanyaan penting, siapa anggota sirkus yang paling sering dimodifikasi pikirannya oleh Kain belakangan ini? Jawabannya jelas, yaitu Jax. Saat mereka berdebat mengenai tombol mana yang harus ditekan, Jax tiba-tiba mengalami serangan panik. Padahal tidak ada alasan yang benar-benar jelas untuk reaksi sebesar itu. Dia tidak terlihat secemas itu di bagian lain episode, bahkan ketika melihat tangan Ribbit muncul di kamarnya. Serangan panik itu justru muncul ketika Jax mulai mendapatkan kilasan ingatan tentang dunia nyata. Ingatan inilah yang mendorongnya untuk tanpa berpikir panjang menekan tombol merah, tombol yang membuat mereka tetap terjebak di dalam sirkus. Awalnya banyak yang percaya bahwa Jax bertindak seperti itu karena takut pada apa yang telah ia lakukan di dunia nyata. Bahkan muncul teori ekstrim bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang sangat buruk, seperti menyebabkan kematian seseorang. Namun kemarahan Jax terhadap Kain setelah kejadian itu justru mengarah pada kemungkinan lain. Bukan isi ingatan itu sendiri yang membuatnya terguncang, melainkan fakta bahwa ingatan tersebut bukan miliknya. Ada kemungkinan besar bahwa Kain sengaja menanamkan ingatan palsu itu ketika melihat mereka tidak mampu memutuskan tombol mana yang harus ditekan. Kain mungkin takut mereka akan meninggalkannya, sehingga ia memilih untuk menipu dirinya sendiri dengan meyakini bahwa mereka sebenarnya mencintai dirinya dan menghargai petualangan yang ia ciptakan. Ingatan palsu itu memaksa Jax menyadari kenyataan pahit bahwa tidak semua yang mereka pikir benar-benar nyata. Kesimpulan terpenting dari semua ini adalah bahwa saat ini Jax jelas merupakan anggota sirkus yang paling sering dijadikan objek eksperimen oleh Kain. Modifikasi pikiran yang terus-menerus, ditambah dengan kondisi emosional Jax yang sudah rapuh, serta kebenaran mengejutkan yang mulai terungkap, bisa saja menuntunnya ke jalan abstraksi di episode mendatang. Namun penonton tidak perlu langsung merasa takut. Setelah kebenaran mulai terungkap, kemungkinan besar Jax dan yang lainnya akan menjadi jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang terjadi di dalam sirkus. Mereka akan berusaha melindungi ingatan yang masih mereka miliki, meskipun tidak sepenuhnya yakin apakah ingatan tersebut benar-benar nyata. Situasi ini tentu akan menciptakan ketegangan, karena mereka tidak lagi bisa sepenuhnya mempercayai apapun atau siapapun. Namun justru dari ketidakpercayaan inilah mereka kemungkinan akan bersatu, bekerja sama untuk menghentikan Kain agar tidak lagi memanipulasi pikiran mereka demi kepentingannya sendiri.